Kabar terbaru datang dari bursa transfer Inter Milan. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengungkap rencana perombakan skuad Nerazzurri untuk musim panas mendatang. Dalam laporan untuk Sky Sport, disebutkan bahwa Inter akan melakukan setidaknya 3 hingga 4 perubahan dalam susunan pemain inti. Posisi yang akan diperkuat meliputi kiper, lini pertahanan, serta sektor sayap. Dengan nama Henrikh Mkhitaryan juga menjadi perhatian di lini tengah jika tidak bertahan. Untuk lini belakang, beberapa opsi sedang dipertimbangkan seperti Soulet, Muharemovic, atau pemain lain dari berbagai klub di Eropa. Sementara itu, di sektor sayap terdapat ketertarikan terhadap Palestra. Lebih lanjut, Di Marzio menegaskan bahwa pergerakan transfer juga akan bergantung pada pemain yang hengkang. Salah satu nama besar yang berpotensi dilepas adalah Marcus Thuram. Menurutnya, untuk pertama kalinya, Inter bersedia mempertimbangkan tawaran besar bagi penyerang asal Prancis tersebut. Jika Thuram benar-benar pergi, maka klub akan mendatangkan penyerang baru sebagai pengganti. Situasi bek Alessandro Bastoni di Inter Milan mulai memanas setelah ia kerap mendapat siulan dari supporter setiap laga tandang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kondisi ini bisa mempercepat perpisahan antara Bastoni dan Inter. Tanpa konflik, namun sang pemain disebut menjadi kandidat utama untuk dijual demi mendatangkan dana segar ke klub, bahkan lebih diprioritaskan dibanding Marcus Thuram. Bastoni saat ini tengah mempertimbangkan masa depannya bersama keluarga dan stafnya dengan kemungkinan hengkang di usia 27 tahun yang akan ia capai pada April mendatang. Untuk tujuan berikutnya, kepindahan ke klub Italia dinilai sulit, terutama karena gaji tinggi yang mencapai lebih dari 5 juta euro per musim. Sementara itu, minat datang dari luar Italia, termasuk Barcelona, serta sejumlah klub Inggris yang berpotensi ikut bersaing. Inter sendiri disebut siap mempertimbangkan tawaran di kisaran 50 juta euro untuk sang pemain. Kabar kurang baik datang dari Inter Milan terkait kondisi pemainnya. Henrikh Mkhitaryan dipastikan absen selama sekitar 20 hari setelah mengalami masalah pada otot paha kiri saat menghadapi Atalanta. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan pada biceps femoris, sehingga kecil kemungkinan pelatih Christian Chivu dapat memainkannya sebelum 3 pekan ke depan. Sementara itu, kondisi Manuel Akanji tidak menimbulkan kekhawatiran meski sempat mengalami masalah otot dalam laga yang sama. Di sisi lain, Lautaro Martinez terus menunjukkan perkembangan dalam proses pemulihan. Ia berpeluang kembali berlatih bersama tim menjelang laga tandang ke Florence, meski kehadirannya melawan Fiorentina masih diragukan. Jeda internasional serta pembatalan finalisima disebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Lautaro dan Inter dalam proses pemulihan pemain. Kembalinya Denzel Dumfries menjadi nilai tambah penting bagi Inter Milan. Hal ini disoroti oleh Corriere dello Sport yang menilai kontribusi sang pemain bisa menjadi faktor pembeda, terutama lewat pergerakan dan penetrasinya ke kotak penalti lawan, seperti terlihat saat menghadapi Atalanta. Perbedaan dengan Luis Henrique pun langsung terasa. Meski masih dalam proses pemulihan kondisi fisik, Dumfries dinilai memiliki inisiatif dan kepribadian kuat yang sangat dibutuhkan tim asuhan Christian Chivu saat ini. Pemain asal Belanda tersebut juga disebut berambisi segera kembali ke performa terbaiknya, dengan target meraih Scudetto bersama Inter, serta mempersiapkan diri menuju ajang Piala Dunia. Selain itu, Dumfries juga dikabarkan membuka peluang untuk pindah ke Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memang tertarik dengan klub-klub Premier League, terlebih dengan adanya klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang bisa menarik minat tim-tim besar, meski usianya kini mendekati 30 tahun. Nicola Ventola berbicara dalam acara Tour FIFA El Football di Milan mengenai sejumlah topik terkait sepak bola Italia. Ventola mengaku merasa lebih tegang tampil di teater dibanding saat bermain di stadion. Ia bahkan menyebut tekanan di San Siro tidak sebesar ketika berada di panggung. Mengenai persaingan liga, Ventola tetap yakin Inter akan keluar sebagai juara.
Ia menegaskan keyakinan tersebut sudah ia sampaikan bahkan setelah kekalahan dalam derby. Menurutnya, Inter akan memastikan gelar Scudetto 3 laga sebelum musim berakhir. Ia juga menilai permainan Milan belum cukup untuk bersaing di puncak klasemen, sementara Napoli justru terlihat lebih meyakinkan. Ventola juga menyoroti kinerja pelatih Inter saat ini, Christian Cifu. Ia menyebut Cifu sebagai sosok visioner sejak masih di Ajax. Namun Ventola mengaku terkejut dengan pendekatan taktik Cifu, terutama dengan tekanan tinggi yang diterapkan timnya. Ia juga mengatakan Cifu sebenarnya ingin mengubah sistem permainan dengan menambah pemain yang mampu melewati lawan 1 lawan 1. Saat ditanya mengenai pemain yang layak direkrut Inter di masa depan, Ventola menyebut satu nama, yakni bek Juventus Gleison Bremer. Daniel Adani berbicara mengenai berbagai isu dalam sepak bola Italia saat menghadiri tur VFL Football di Milan. Adani menanggapi keputusan Inter Milan yang menolak memberikan wawancara di tengah polemik keputusan wasit. Menurutnya, situasi seperti itu harus dihormati, meski ia menilai kebiasaan tersebut kurang baik karena mengurangi hubungan antara sepak bola dan para penggemar. Ia juga menyinggung kasus yang melibatkan bek Inter, Alessandro Bastoni. Adani menilai siulan dari publik terhadap Bastoni hanyalah tren sementara dan kemungkinan akan segera mereda. Mengenai perebutan gelar Serie A, Adani sempat merasa liga sudah ditentukan ketika Inter mengalahkan Juventus. Namun menurutnya, AC Milan sempat membuka kembali peluang dalam persaingan. Ia juga menyoroti ketatnya persaingan di papan tengah, serta memberikan apresiasi terhadap pekerjaan Napoli yang dinilainya tetap kompetitif meski menghadapi banyak kesulitan. Adani kemudian membahas situasi AS Roma yang menurutnya menjalani musim penuh ketidakpastian. Ia menyebut pelatih Gian Piero Gasperini bahkan harus mengubah sistem permainan demi meraih poin. Sementara itu, Como kini ikut meramaikan persaingan. Terakhir, Adani memberikan pandangan positif terhadap pelatih Como, Cesc Fabregas. Ia menilai Fabregas adalah sosok serius dan kompeten meski kerap dianggap sombong oleh sebagian kalangan di Italia. Menurut Adani, Fabregas hanya berusaha membangun lingkungan kerja yang kuat melalui proyek yang telah direncanakan dengan investasi yang jelas. Antonio Cassano menilai Inter Milan sebagai favorit kuat untuk memenangkan Serie A. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan sebelum acara teater tur VFL Football di Teatro degli Arcimboldi, Milan. Cassano bahkan mengatakan Inter hanya bisa kehilangan gelar jika kembali ditangani oleh Simone Inzaghi. Menurutnya, kualitas Inter jauh lebih kuat dibandingkan tim lain dan ia yakin Nerazzurri akan memenangkan kejuaraan. Ia juga mengkritik performa AC Milan yang menurutnya berada di posisi saat ini secara ajaib, meski tampil buruk sepanjang musim. Cassano turut menyinggung kontroversi keputusan wasit di laga yang dimainkan di San Siro. Ia menilai teknologi VAR tidak banyak membantu dan tetap bergantung pada keputusan wasit di lapangan. Menurutnya, terdapat pelanggaran terhadap Denzel Dumfries, serta penalti yang jelas untuk Davide Fratesi yang tidak diberikan. Cassano juga memuji pelatih Inter, Christian Cifu. Ia menilai Cifu melakukan pekerjaan luar biasa dengan skuad yang sebagian pemainnya berada dalam penurunan performa atau mendekati akhir kontrak. Selain itu, ia menilai Cifu mengambil alih tim hanya 10 hari setelah final UEFA Champions League dan berhasil memberikan dampak besar bagi tim. Terakhir, Cassano menyebut gelandang Stanislav Lobotka sebagai pemain yang seharusnya direkrut Inter di masa depan. Ia menilai Lobotka sebagai pemain luar biasa, terutama jika Hakan Calhanoglu meninggalkan tim. Cassano juga meyakini Juventus akan mencoba mendatangkan pemain tersebut. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi menilai persaingan gelar Serie A masih sangat terbuka, meski AC Milan baru saja kalah dari Lazio dan Inter sebelumnya ditahan imbang Atalanta. Dalam perbincangan bersama Gianluca Rossi, Bergomi menilai Inter masih menghadapi jadwal yang sangat berat hingga akhir musim. Menurutnya, Inter masih harus menjalani laga tandang melawan Fiorentina, Torino, Bologna, Lazio, dan Como, serta menjamu AS Roma di kandang.
Bergomi menilai tim asuhan Christian Kivu harus menunjukkan kekuatan mental untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia juga menilai penurunan performa Inter belakangan ini lebih disebabkan faktor mental daripada kondisi fisik. Menurutnya, Inter akan menjadi tim yang berbeda ketika pemain seperti Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu, dan Denzel Dumfries berada di lapangan. Bergomi juga memperkirakan persaingan Scudetto kini melibatkan 3 tim, dengan kembalinya Napoli dalam perebutan gelar. Ia bahkan menilai jika harus membangun skuad dari awal, ia akan meniru komposisi tim Napoli yang memiliki kekuatan fisik di lini tengah, serta penyerang yang mampu memberi kedalaman seperti Rasmus Højlund. Meski demikian, Bergomi mengingatkan Inter untuk tidak terlalu memikirkan keunggulan di klasemen dan fokus menghadapi pertandingan satu persatu hingga akhir musim.